Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo Sobat Timit, semoga Sobat selalu dalam keadaan sehat, penuh berkah, amin ya robbal alamin. Kembali bersama saya Heri Suparno di channel PT 3 Mitra dalam program Ngobang atau Ngobrol Bangunan. Di episode kali ini kita tidak sendiri karena kita kedatangan tamu dari PT Sinar Indo Green Kencana bersama Bapak Aditya. Apa kabar Pak Aditya? Baik, Pak Heri. Ya. Terima kasih sudah diundang hadir ke channel Bapak. Ya, kita juga terima kasih karena Pak Aditya sudah bersedia ikut acara kami Ngobang yang kita nanti akan membahas obrolan tentang bangunan, khususnya produk-produk dari PT Sinar Indo Green Kencana. Mungkin nanti Pak Adit bisa menjelaskan lebih detail tentang produk apa saja yang akan disampaikan. Kalau di PT Sinar Indo Green Kencana ini Pak Adit sebagai apa di sana? Saya sebagai technical support, Pak. Technical Jadi support, kalau ya. di PT Sinar Indo Green Kencana ini kan memang kita punya produk ya, namanya Grand Eleven. Oh, Grand Eleven Jadi ya. Grand Eleven itu brand kita. Mungkin macamnya kan banyak, Pak. Banyak ya. Nah, kita punya bata ringa, punya panel lantai, panel Ya. dinding. Nah, kebetulan yang kita hari ini mau bahas kan di mortar, Pak. Semennya ya. Semennya, betul. Oke. Ya ini nanti untuk biar lebih familiar, Grand Eleven itu kita singkat GE gitu aja gimana? Boleh, enggak apa-apa, Nggak nggak ya. masalah. Biar lebih mudah dikenal lah. Ya, istilahnya. betul. Jadi gini Pak Adit, apa yang disampaikan Pak Adit tadi berarti mau membahas semen mortar dari GE ya. Betul, Pak. Ya, karena saya lihat di sini kan katalognya ini macam semennya banyak sekali, seperti ini. Sementara masyarakat luas itu produk GE yang lebih dikenal sebelumnya adalah bata ringan sama panel lantai. Sementara semen sendiri mungkin masyarakat luas itu belum begitu mengetahui produk dari GE itu apa saja. Barangkali nanti Pak Adit bisa menjelaskan satu persatu tipenya maupun kegunaan dan fungsinya. Mungkin Pak Adit nanti bisa membantu menjelaskan produk mortar dari GE kepada Sobat Timit semua, apa-apa saja yang diproduksi oleh GE. Terima kasih Pak Heri Ya. sudah menanyakan tentang produk mortar dari GE ini. Ya. Mungkin saya akan menjelaskan Satu secara persatu, ya. detail satu persatu, Ya, terima mulai tipe-tipe apa aja kegunaannya, mungkin secara spesifikasinya juga. Ya, biar Sobat Timit semua itu bisa mengetahui secara detail Betul, produk Pak. dari GE. Silakan Pak Adit. Untuk GE mortar sendiri, tipe yang paling pertama Ya. itu adalah tipe perekat, Pak. Jadi perekat bata ringan. Oh, Perekat ya. bata ringan ini kita ada dua macam, Ya. GE 100 dan 110. Ya. Nah, jadi untuk perekat, kenapa kita bedakan dua? Karena satu yang GE 100 ini tipe premium, Pak. Oh, dia yang kualitas bagus ya. Betul. Yang GE 110 tipe standar. Perbedaannya apa? Sebenarnya untuk keduanya kegunaannya sama. Cuman untuk perbedaannya di tipe GE 100 itu lebih istilahnya aditifnya mungkin lebih banyak. Lebih, ya. Betul, karena pangsa yang kita tuju untuk G100 adalah di sektor pemakai baru, user baru. Jadi untuk yang G100 memang kita lebih fokus ke project, Pak.
Oh gitu Nah, ya. jadi kalau untuk pemakai baru, kenapa aditif lebih banyak? Karena mungkin yang belum biasa memasang pakai bata ringan ya. dengan perekat yang tipis, Hmm. kita memang sarankan untuk pakai GE 100. Oh, untuk lebih memudahkan aplikasinya, betul. Untuk memudahkan aplikasi. Hmm. Itu. Ya. Jadi untuk GE 100 dan 110 itu tadi ya. bedanya seperti itu. Bedanya Untuk premium. kegunaan lain itu juga ada. Jadi untuk GE 100 dan 110 itu selain untuk sebagai perekat bata ringan, Ya. bisa sebagai itu Pak, pondasi untuk plester. Dalam Fondasi artian, untuk plaster. Oh ya. atau apabila plester mortar itu keinginan lebih tebal, nah itu didasari dulu. Supaya rekatannya lebih bagus, Ya. pakai perekat bata. Jadi nganu permukaan dari bata itu dilapisi dulu pakai GE 100 atau 110 itu. Oh, baru di plester. Bisa plester. Oh, untuk repair seperti beton itu. pun hampir sama. Prosesnya juga hampir sama. Jadi untuk repair beton, kalau memang istilahnya kondisi betonnya sendiri parah, Ya. bisa digunakan GE 100 atau 110 sebagai pondasi. Nah, yang dimaksud repair beton ini pengertiannya seperti apa itu? Jadi kalau beton, pengecoran kan biasanya inginnya kan expose, mulus Oh seperti ya, itu. yeah. Betul. Jadi kalau beton ini istilahnya bolong-bolong atau Oh ya, kopeng, misalnya itu kan setelah dibuka begasingnya Ya. dia tidak rata. tidak rata. Kita kan harus perbaiki. Oh. Nah, untuk itu biasanya kalau langsung dikasih plester atau acian mungkin kan kurang Ya. kuat. Nah, kita sarankan memang pakai perekat bata ringan GE 100 atau 110 10 itu tadi. untuk Oh, mendasari. ya. Betul. Seperti itu. Didasari betonnya, permukaan betonnya baru di plester. Betul. Oh, jadi plester ini tidak langsung menempel di beton ya berarti. Ya, oke. Biar Rekatanya lebih baik, Oh. lebih kuat. Fungsinya tujuannya Fungsinya untuk seperti ya. itu. Oke. Mungkin ada lagi yang bisa dengan GE 100 ini selain yang tadi. Ini ketebalan dari spesi pemasangan bata itu maksimal berapa ini? Kalau ketebalan pemasangan spesi bata itu kan kurang lebih di 3 mili, Pak. 3 mili ya. Jadi kalau dari GE kita standar Disarankan ya. disarankan untuk memakai trowel bata ringan. Oh, pakai Jadi trowel. pemasangan bata memakai trowel bata ringan disesuaikan ukurannya. Ya. Macam-macam. Ada yang 7,5, ukuran ada yang 10, ada ya. yang 12,5 Ya, sampai betul. 20 cm. Ya. Nah, untuk trowel itu nanti istilahnya sudah ke setting Ya. apabila dia di aplikasi ditumpuk Dipukul gini kan dipukul langsung pakai ketebalannya palet itu ya, ketebalannya kurang lebih di 3 mili. 3 mili ya. Jadi seperti itu. Memang untuk kenapa kita bilang tin bed? Tin bed istilahnya tin bed ya. Nah, istilah perekat kan tin bed mortar Tin itu karena kan tipis ya. tipis. Ya, Betul, dengan Pak. ketipisan. Sekarang gini, karena aplikasi di lapangan itu kan kadang-kadang yang biasa kita lihat itu kan tidak semuanya menggunakan trowel. Trowel, Ada yang betul. pakai cetok. Jadi Ya. ketebalannya itu mungkin variatif atau tidak standar 3 mili ya. Ya. Seandainya itu terjadi ketebalan yang lebih sampai 5 mili itu pengaruhnya seperti apa itu? Untuk Di samping boros pasti ya. poros pasti. Ya. Pengaruh di kekuatan juga ada, Pak. Oh, ada pengaruhnya Karena juga. memang judulnya saja Tin tin bed bed, layer, ya, ya, tin bed mortar. Kalau dia terlalu tebal, otomatis kekuatannya juga berkurang. Oh, Seperti itu. ya. Memang kita ada batasan dalam artian Toleransi lah. toleransi. Hmm. Nggak harus 3 mili, Ya. mungkin agak tebal sedikit 3,5 sampai 4 mili kita masih bisa. Masih ada toleransi. Cuman kalau sampai setengah senti mungkin sudah terlalu kurang tebal. Ya. kurang ideal lah. Ah, istilahnya. betul. Karena tin bed ini nanti keringnya bakal lama Cepat. sekali. Oh, dengan Karena ketebalan dia yang terlalu tebal, dia bakal terlalu lama. Jadi kering. kandungan air di dalam semen itu atau mortar itu Ya, banyak lama. Padahal lama kering, kekuatannya hilang. Seperti itu. sebetulnya kalau dari tin GE 100 ini itu keringnya itu berapa lama? Kering dalam arti bata itu sudah bisa sudah melekat lah. Melekat. Nah, itu Jadi untuk membutuhkan waktu berapa lama itu? kering lekat, istilahnya bata ini sudah ada kekuatan untuk melekat. Ya, itu sudah kurang- menempel. nah,
kurang lebih di 3-5 menit, Pak. Oh, cepat sekali. Ya? Cepat. Cepat sekali. Jadi memang perbedaannya itu tadi untuk GE 110 dia settingnya Lebih cepat. sedikit lebih cepat daripada GE 100. Karena ada tambahan aditif yang karena lebih ada banyak. tambahan aditif itu tadi, jadi GE 100 sedikit lebih lama. Hmm. Cuman ya itu rata-rata di 3-5 menit. Setelah itu sudah rekat, jadi istilahnya untuk bisa dibongkar diangkat itu, ya. Untuk dibongkar itu sudah agak Sudah susah. sulit ya. Betul. Istilahnya itu. dibongkar secara manual itu sudah Susah. kesulitan. Meskipun itu sebetulnya belum kering betul ya. Belum kering. Tapi sudah merekat dengan sempurna. Sempurna, iya Pak. Oke, yang lainnya barangkali apa? Keunggulannya GE 100 sama 110 ini lainnya barangkali ada yang bisa disampaikan lagi agar sobat tim ini juga lebih memahami. Jadi tidak ragu untuk menggunakan GE 100 sama 110 ini. Khususnya bagi yang belum pernah menggunakan. Jadi agar lebih memahami bahwa ketentuan-ketentuannya itu seperti tadi batasan 3 mili itu kan harus diikuti gitu loh. Apalagi. Jadi untuk perekat bata ringan GE 100 dan 110 ini di samping memang dia harus diaplikasikan tipis karena kan feedback. Kita kelebihan paling utama yaitu tadi Pak, kecepatan untuk settingnya. Oh, kecepatan setting ya. Jadi kecepatan untuk setting. Untuk kerekatannya juga baik. Ya. Dalam artian dengan asalkan rata dalam satu bata. Rata dan ketebalannya kurang lebih di 2-3 mili itu tadi. Kalau misalnya kalau terlalu tipis juga kurang baik. Oh ya. Jadi makanya terlalu tebal kurang baik, terlalu tipis juga kurang baik. Berarti range-nya sekitar 2-3 mili. Betul, itu tadi ya. Oke. Kalau ini mungkin ya tadi kan bisa untuk apa namanya lapisan beton untuk repair atau repair beton sama pelapis sebelum diplaster. Ya. Itu misalnya untuk repair, istilahnya kan tadi repair ya. Iya Pak. Repair misalnya ada dinding yang sudah retak itu bisa nggak diaplikasikan dengan ini? Bisa Pak. Oh bisa juga ya. Jadi untuk dinding retak tergantung keretakannya mungkin. Ya, memang itu kan relatif ya. Kerusakannya jadi, seberapa besar? Retaknya kan bisa jadi hanya di ajian atau mungkin sampai plester. Betul. Nah itu tetap kan awal mungkin dicipeng dulu. Ya dicipeng, dikupas ya. Dikupas. Didasari pakai GE 100 atau GE 110 sama. Memang fungsinya dia untuk repair pun sebagai istilahnya pondasi seperti itu. Ya. Jadi untuk memberi kekuatan. Betul. Jadi lapisan agar ini apa namanya plesteran ini menyatu dengan dinding yang ada. Ya betul. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini kebetulan saya kesini nih Pak Erina. Ini ada contoh sak ya untuk GE 100. Oke, 100 ini yang premium atau yang premium Pak? Oh, yang premium ya. Jadi yang premium. Oh iya, ada tulisan premium. GE 100. Lalu ada kita bawa 110. juga 110. Ya. Kalau perekat ini warnanya merah Pak. Oh, dari warnanya sudah betul. berbeda. Jadi kalau di lapangan mungkin bisa dibedakan antara itu perekat, plester atau acian. Oh, jadi kemasannya itu sudah ada pun bisa warnanya, dari warnanya sudah lebih mudah dikenali, Pak. Ya, untuk membedakan. Aplikasi pun tidak salah gitu. Ya, misalnya mengambil sak semennya itu tidak keliru dengan apa yang mau dipakai. Betul. Nah, ini mungkin saya agak kelupaan. GE 100 ini juga sebagai perekat panel lantai. Wah, Oh, bisa. Jadi ini panel lantai, maksudnya apa itu? Panel lantai dan panel dinding kita. Otomatis kan dengan panel dinding. Perekat panel lantai ini kan didudukannya kan juga butuh perekat. Betul ya. Nah, jadi dasarannya itu ya. Ini istilahnya kalau dari kami bilang pelengkapnya. Ya. Jadi material pendukungnya untuk panel lantai dan panel dinding. Iya, jadi perekatnya antara panel dinding sama panel. Antar panel ke balok atau antar panel ke panel. Oh iya. Seperti itu. Ya. Barangkali sobat ini juga dapat memahami dengan jelas. Ini saya akan tanyakan GE 200 ini untuk plaster ini. Bisa dibantu memberikan penjelasan nih Pak.
Jadi kalau di produk GE itu sebenarnya kode produksi kita itu memudahkan untuk aplikasi, Pak. Contoh tadi nomor 1. Serat. Ya. Nomor 1 perekat. Ya. Nah, ini kan untuk plesteran kita beri kode 2. 2 itu kode anunya, depannya, awalnya ya. Untuk memudahkan. Ya. Ya, untuk plester ini sendiri kita juga ada beberapa tipe, Pak. Oh gitu. Untuk plesteran kita ada GE 200, ya. GE 210, ya. GE 280 dan GE 290. 4 macam ya. 4 macam, Pak. 4 macam ya. Jadi untuk GE 200 itu plester premium. Premium seperti tadi 200 ya, sama kosong seperti yang 100 tadi ya. Jadi untuk 100 yang 200 betul. ya. Jadi untuk plester yang standar kita ada GE 210. 210 beda. Lalu kita punya finish plester atau mungkin di lapangan sebutnya render. Itu ya. di GE 280. Yeah. Terus yang terakhir kita ada GE 290 plester truss wrap. Jadi untuk plesteran kita memang ada beberapa macam disesuaikan dengan fungsinya, kebutuhan. ya. Betul. Kalau untuk plester dinding bata mungkin bisa pakai GE 200 sama 210. 210, betul. Ya. Jadi spesifikasinya untuk GE 200 dan 210 pun hampir sama. Ketebalan aplikasi 1 cm, Pak. 1 cm. 1 cm. Jadi kalau lebih dari 1 cm otomatis mengurangi kita harus mengulang atau 2 kali aplikasi. Oh ya. Nah, itu tadi. Kalau di lapangan mungkin bisa lebih dari 2 cm. Nah, fungsinya tadi, Pak, GE 100 atau 110 untuk pelapis untuk itu tadi. Repair itu tadi ya. Nah, itu tadi. Kalau itu menambah terlalu tebal itu tadi ya. Menambah perkuatan plester. Paham, Tapi untuk plesteran yang masih di range 1 cm-an sesuai standar ya. Sesuai spesifikasinya mungkin tidak perlu. Yeah. Itu jadi kalau untuk memang ya karena di lapangan itu kan tukang mengaplikasikan pasang bata itu kan memang yang diharapkan itu kan bangunan lot dan siku. Jadi lot itu kan memang dia rata sehingga finishing plasternya itu bisa lebih mudah dan bagus, baik dalam arti ketebalannya pun bisa sesuai dengan ketentuan 1 cm tercapai. Tapi kadang-kadang tukang itu kan juga ada yang masangnya geblak lah istilahnya, geblak itu sehingga kalau mau dibutuhkan kerataan butuh plester yang agak tebal. Ini masih bisa diaplikasikan dengan catatan kalau terlalu tebal ditambah repair GE 100 atau 110. Oke, ya. Dan harus 2 kali aplikasi. Jadi nggak bisa langsung 2 cm itu nggak bisa. Nggak bisa, Pak. Oke. Jadi kalau untuk aplikasi harus 2 kali memang kalau lebih dari 1 cm. Nah, untuk GE 210 pun itu sama perlakuannya. Sama. Itu juga bisa dipakai sebagai perekat bata merah, Pak. Oh, bata merah. Betul. Spesi bata merah ya? Ya, spesi bata merah. Karena kan kita ada ketebalan kurang lebih 1 cm. Jadi untuk bata merah kita masih memungkinkan untuk memakai GE 210. Karena ini GE 210 sama 200 itu dia ada agregatnya ya? Iya. Agregat lembut itu ya? Iya. Oh ya. Jadi bisa mengejar untuk spesi bata merah karena bata merah butuh spesi ketebalan ya, betul. Itu untuk GE 200 dan 210. Untuk GE 280 atau finish plaster itu di ketebalan kurang lebih setengah senti. Setengah senti, memang render ya. 5 sampai paling tebal mungkin 8 mili. 8 mili. Itu 1 kali aplikasi dalam artian sekali ya. Nah, karena finish plaster itu hasil akhirnya mirip ajian, Pak. Ya, dia kan bisa langsung muncul halus. Ya, memang kalau dibandingkan ajian masih halus ajian. Kalau untuk finish plaster masih ada agregat untuk menunggu ketebalannya. Ya, betul. Itu kalau untuk finish plaster. Memang render, istilahnya render kan ya. Ya, di lapangan kita lebih sebutnya lebih familiar familiarnya render. Terakhir untuk GE 290 atau plester truss wrap itu plesteran yang kita khususkan untuk menghindari kayak kapiler. Kapiler tanah. Jadi, atau air tanah yang naik merambat ke dinding. Betul. Itu aplikasinya sendiri
tidak usah terlalu tinggi. Dalam artian tidak perlu full satu dinding penuh. Oh ya, kalau terasram kan memang batasannya Ya, berapa itu? 20 cm? Paling tinggi mungkin 50? 50 cm. 50 cm. Paling tinggi. Umum secara umum memang Ya. sekitar 40-50 sih. Paling tinggi memang 50 cm. Itu pun tidak perlu dua sisi dinding, mungkin dinding luar saja. Oh gitu. Karena kan biasanya yang kena tampias air, Ya. hujan, terus mungkin airnya menggenang kan lebih di luar. Kalau di dalam kan lebih Istilahnya aman. lebih terlindung ya. Betul. Tapi kalau menurut saya gini, mohon maaf Pak, karena yang Iya. dimaksud gaya kapiler itu kan bukan dari tampiasan dari samping Iya. ya, tapi dia air tanah yang naik. Nah. Memang idealnya justru dua sisi dinding sisi, itu memang. harus dipakai karena dia air dari tanah merambat ke atas, Iya. gitu loh. Jadi diputus oleh plester 290 ini 290. ya, untuk memutus gaya kapiler air tanah tersebut. Oke. Ya. Mungkin menambahkan ya Mbak Eri. Ya. Kalau kenapa saya tadi bilang cukup untuk satu sisi di luar, karena kan dari bawah mungkin kan sudah terbantu adanya slope. Ya. Nah, itu juga membantu. Tapi boleh kalau memang mau diaplikasikan di dua sisi itu lebih baik memang. Cuman memang kalau untuk menanggulangi istilahnya satu sisi pun sudah cukup. Sudah. Ah. Betul. Benar tadi disampaikan ada slope ya. Ya. Tapi aplikasi di lapangan itu juga sering terjadi bahwa lantai itu kadang-kadang berada di atas slope. Ya. Itu loh. Langsung. Itu, ya, memang idealnya kan langsung di slope. Cuman kadang-kadang ketebalan slope itu lebih tinggi, lebih tebal dari dinding sehingga lantai ini tidak bisa ketemu apa namanya dinding. Betul. Sehingga permukaan ada urukan tanah di atas slope gitu loh. Oke, lebih paham mungkin. Jadi mengenai terasram tadi Sobat Timit bisa kalau memang itu cukup apa namanya satu sisi itu bisa diaplikasikan Terutama di sisi luar, Pak. terutama sisi luar. Oke. Nah, ini kembali ke render ini. Render tadi kan maksimal 8 cm lah paling maksimal 8 ya. mili, Pak. 8 mili kok, Ya. 8 cm. 8 mili. Seandainya dinding itu tidak rata ini bisa lebih tebal nggak itu? Kalau lebih tebal lagi sebenarnya bisa. Cuman akhirnya malah kita tidak merekomendasikan. Kalau Karena memang jadi tebal, boros. nah, betul. Jadi Kalau boros. lebih tebal dari 8 mili, kita lebih Pakai plester biasa. Pakai plester biasa. Jadi idealnya render ini bisa diaplikasikan dengan catatan pasangan dinding bata ringannya itu sudah bisa dipastikan rapi. Rapi. Betul, Pak. Tuh. Nah, mengenai ini ada juga anggapan selama ini render itu juga kurang sesuai di iklim atau cuaca panas. Cuaca panas. Ada bagaimana itu? Untuk render sendiri memang secara material dia model material yang istilahnya butuh air banyak, Pak. Oh. Jadi betul. untuk aplikasi render sendiri saran dari kami lebih baik terutama untuk di luar itu dinding batanya terlebih dahulu dibasahi. Bata ringannya. Betul. Padahal aplikasi plester pun kadang bata ringan juga nggak dibasahi. Ya. Tapi untuk render? Tapi untuk render memang dibasahi. perlu, Ya. Pak. Ya. Kalau fungsinya kalau untuk plester dibasahi dia hanya sekedar menghilangkan debu saja. Ya benar. Nah, kalau untuk render kenapa dia memang perlu dibasahi? Butuh untuk kelembapan itu tadi. menolong si material ini. Kadar airnya biar Betul. Karena dia tidak terlalu tebal, otomatis dia susutnya cepat. Dia kalau terlalu cepat menyusut akan terjadi retak. retak-retak. Betul. Nah ini untuk pemahaman aplikasi juga karena render ini kan sebetulnya sebelum plester render ini kering itu kan langsung digosok. Iya, Pak. Butuh berapa waktu ini sebelum digosok agar halus? Untuk waktunya sendiri sih relatif ya, tergantung kondisi di lapangan. Oh, jadi kita memang harus ngetes langsung ya. Jadi kalau saya bisa bilang render ini istilahnya di finishing atau gosok terakhir itu kalau dia sudah kering sentuh. Oh, kering sentuh. Kondisi SSD lah. Iya, iya. Ya, jadi disentuh sudah kering,
dia bisa digosok. Iya. Kalau dia masih terlalu basah, otomatis mau di finishing juga Nggak bisa, Iya. karena katut lah Iya, istilahnya. masih nempel-nempel terus. Nah, sekarang gini, untuk finishingnya itu menggunakan alat bantu apa yang paling tepat? Jadi untuk render, acian mortar juga sama. Itu saran dari kami sebenarnya menggunakan Roskam itu, Pak. Yang Ada baja atau Roskam. besi. Betul. Tidak perlu yang terlalu panjang, rata-rata yang panjang 30 cm itu sudah cukup. Sudah cukup. Kan kadang di aplikator atau tukang itu ada yang punya yang panjang sampai Ya. 40 cm atau 45 cm, malah Lengkung secara dia. aplikasian Sulit, lebih susah. sulit, ya. Nah, itu jadi juga meninggalkan goresan. Bekas, ya. Nah, kalau dia 30 cm standar cukup. Dia bisa mengatur ritme aplikasinya dengan Iya. baik. Seperti itu, Pak. Kalau yang untuk terakhirnya kan diharapkan render ini kan langsung bisa halus. Istilahnya Ya. menghilangi pringkil-pringkil itu kan aplikasi di lapangan kadang-kadang menggunakan spon atau busa itu Nah. dianjurkan nggak itu? Kalau dari GE kita tidak menganjurkan. Tidak seperti menganjurkan. itu. Jadi untuk Tetap pakai aplikasi Roskam traffic, itu ya, pakai tetap Roskam. Kenapa kita harus menganjurkan pakai Roskam? Karena kalau dia Roskam baja atau besi, dia bisa menutup pori-pori lebih baik, Pak. Jadi kan ini kondisi sudah setengah kering, tinggal dilewati saja. Ya. Tidak perlu digosok lagi. Kalau dia digosok spons atau mungkin kertas Ya, semen, kertas semen, nah ya. itu dia agregat yang terkandung di dalam situ malah keluar nanti. Keluar ya. Keluar akhirnya setelah saya finish dia Meringkil-meringkil. bukan mungkin kelihatan berdebu gitu, Pak. Berdebu, mungkin meringkilnya juga keluar. Nah, itu malah kurang baik hasilnya. Dan mungkin juga ini ya, airnya ikut terserap Nah, betul. terserap spon sehingga mempengaruhi, karena ini butuh kelembapan Iya, yang butuh kelembapan. cukup ya. Betul. Oke, mungkin ada lagi Pak Adit? Untuk itu tadi, saya mau mengulas sedikit. Kalau untuk G200, 210 itu plesteran di atas bata ringan, Pak ya. Oh, khusus bata ringan. Betul. Khusus di atas bata ringan. G210 jika bisa digunakan sebagai spesi bata merah. Bukan plesternya ya. Bukan, Mas. Kalaupun digunakan plesteran Masih juga mungkin. masih mungkin. memungkinkan. Yang 100 ya. G210 ataupun 200 bisa. Oh, bisa juga. Iya. Jadi untuk plesteran bata ringan ataupun bata merah Masih bisa. Untuk G280 render mungkin kalau di aplikasi yang di atas bata merah agak susah, Pak ya. Iya. Karena kan butuh ketebalan. Butuh Nah, ketebalan. Jadi khusus memang untuk di aplikasi yang di atas bata Bata ringan. ringan. Untuk Kalau Trustram ini, uh, Trustram untuk bata merah bisa nggak ini? untuk bata merah bisa, Pak. Bisa Karena kan juga, ya? ketebalannya dia kurang lebih 1 cm, sama seperti G200 atau 210. Oh, oke. Ya. Ditumbuk pun juga bisa. Masih mungkin. Masih memungkinkan. Seperti itu, Pak. Mungkin ada lagi untuk yang bahas plester ini, atau barangkali sudah tersampaikan semua? Kalau menurut saya sudah Ya. tersampaikan semua. Oke, kalau memang sudah tersampaikan semua, barangkali Sobat Imit sudah memahami GE 200, 210, 280 sama 290 yang ini secara garis besar itu kan material mortar, semen mortar untuk plester. Fungsinya seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Mas Adit. Ini tadi ada yang sedikit kelupaan, Pak Irina. Ya, apa itu, Pak Adit? Untuk saknya. Oh nah, ya, jadi contoh saknya, kemasannya contoh ya. kemasannya ini kalau yang plesteran biasanya warnanya hijau seperti ya. ini. Di gini aja. Pak. Iya. Nah, Nah, jadi warnanya hijau. Ini contoh yang tadi sak- merah ya. Nah, GE 200 ini, Pak. Yang hijau itu untuk plester. Plester, Ya. iya. Cirinya kalau yang merah untuk tin bed, Tin bed. Nah, hijau untuk hijau plester. untuk plester. Yang 200, ada yang 210 cuma Ada 200, 210 juga. ini ada. Nah, Ini mungkin yang dimaksud ya. Iya. Hijau semua sama, cuman sama. hijaunya berbeda Beda cerahannya. background istilahnya. Ya, nah, tapi anunya sama. Sama. Oke. Oke. Ada lagi? Kalau ini apa ini? Contoh apa Nah, ini kebetulan kita bawa hand sample. Ini beberapa contoh untuk ini? Oh, ini plester. aplikasi Ya. juga ya. Ini kalau ini tadi di GE 210. Dua ini yang 210 ya. 210, Pak. Ketebalan Kurang lebih 1 1 cm. cm, Ya. warnanya
agak abu-abu ya. Abu-abu. Abu-abu muda. Sedikit gelap kalau menurut saya. Yeah. Ada yang agak cerah sedikit. Yeah. Kalau yang menurut saya sudah sangat jelas yang disampaikan dua tipe mortar tadi ya. Sekarang mungkin saya mau tanya ini yang tipe GE 300 atau kepala 3 lah itu, karena tadi kan 1, 2 dan 3 ya. Ini betul, yang 300 ini apa ini? Ya, jadi untuk selanjutnya itu adalah produk ajian, Pak. Wajian. Jadi untuk mortar ajian kita ada beberapa macam juga. Ada GE 300, ya, ada GE 310, dan ada GE 380. 3 macam ya? Betul, 3 macam. Jadi untuk GE 300 itu adalah lebih spesifik ajian di atas beton, Pak. Oh, di atas steel coat. beton. Ya, Oh, steel gitu. coat. Memang di atas plester pun bisa. Oh, gitu. Nah, cuman kita lebih sebetulnya rekomendasikan lebih biasanya untuk beton di atas ya. beton. Karena kan memang yang kodenya 00 belakang atau Premium itu tadi ya. tipenya kan premium, Pak. Itu seperti itu. Kalau untuk GE 310 itu ajian di atas plester. Khusus di atas plester. Nah, untuk yang GE 380 itu sama seperti GE 300, bisa di atas beton, bisa di atas plester. Oh, dua. Tapi ini berwarna putih, Pak. Oh, warnanya jadi, yang membedakan fungsinya GE 380 ini nanti sebagai cat dasar pun bisa. Dalam artian memang jadi nggak perlu diplamir lah istilahnya. Betul. Jadi sudah serah. selesai aplikasi GE 380 mungkin bisa langsung dicat atau di alkali dulu. Alkali dulu lah, mungkin cat dasar. Baru bisa dicat. Karena kan biasanya untuk warna-warna yang cerah, tembok-tembok yang pengen warna cerah kan, kalau Betul. dia warna gelap, warna semen lama kan, nutupnya. lama nutupnya. Betul. Seperti itu. Kalau untuk aplikasi sendiri secara ketebalan sih sama, Pak. Rata-rata berapa mili? 1-2 mili? 1,5 sampai 2 mili. Kalau yang 300 ini warnanya abu-abu. Nah, untuk yang GE 300, nah ini kebetulan di sini ada lagi. Oh, ini ya. Jadi untuk GE 310 dan 300. Oh, beda sedikit ya warnanya. Beda sedikit. Lebih cerah yang GE 310. Yang premium lebih gelap. Oh, otomatis kan di situ karena ada aditif tadi ya. Aditif dan mungkin semennya agak sedikit lebih banyak. Ini betul. Mungkin kandungan kapornya lebih banyak dibanding yang ini. Ya. Betul. Jadi agak gelap. Secara tampilan fisik. Kalau yang 380 ada nggak nih contohannya? Tidak ada, Pak. Nggak ada ya? Ya. Kalau yang 380 putih ya? Ya. Jadi untuk aplikasi 380 sendiri kan di atas beton bisa, di atas plesteran bisa, dan hasilnya memang putih, Pak. Oh, cerah, putih cerah itu. Cerah. Kalau terlalu cerah juga enggak, tapi putih, Pak. Putih. Jadi putih. Itu bedanya antara 300, 310 dan 380. Dari warnanya? Dari warna, dari fungsi. Kalau fungsinya sih hampir sama ya, ajian ya. Untuk ketebalan juga sama. Untuk metode aplikasi juga sama, Pak. Nah, ini alat bantu yang dipakai untuk ajian ini apa? Kalau alat bantu mungkin ada beberapa, mungkin di awal kan gelar dulu, Pak. Ya, istilahnya digelar ya. Dulu mungkin bisa pakai yang Roskam PVC itu biasanya dari aplikator atau tukang itu memakai Roskam PVC itu untuk memudahkan. Atau kayu bahkan. Atau kayu. Untuk finishing itu tetap kita sarankan memakai Roskam baja atau besi. Yang panjangnya kurang lebih 30 tadi. Jangan terlalu panjang. Jangan terlalu panjang. Nanti kalau terlalu panjang ya itu tadi bisa menggores atau malah jadi malah rusak lah. Malah rusak istilahnya. Betul. Dan memang kita tidak sarankan lagi-lagi untuk digosok. Oh, jadi gosok pakai kertas semen atau pakai spon itu memang tidak dianjurkan. Jadi tetap terakhir finishing memakai Roskam baja atau besi. Kalau masalah finishing di step yang seberapa itu nanti tetap sama seperti render, Pak. Jadi saat kondisi kering sentuh sudah bisa di finishing. Jadi tidak ada waktu yang ditetapkan pasti berapa lama, tapi harus secara visual terlihat. Jadi kan awal digelar dia
kelihatan basah sekali, Oke. nah itu kan bisa dibiarkan dulu. Otomatis kan saat aplikasi kan nggak mungkin kan cuma aplikasi bidang kecil kan, Ya, benar. pasti kan Satu bidang. satu bidang besar. Satu bidang. Nah itu nanti saat mungkin Sudah aplikasi waktunya. betul selesai, nah tinggal finishing sudah bisa. Dan itu memang tukang yang lebih mengetahui betul. bahwa kapan dia harus finishing terakhir. Iya. Oke. Penjelasan lain tentang acian apa ini? Mungkin sudah itu Pak. Sudah tersampaikan semua ya. Tersampaikan Karena acian semua. yo Ya. secara garis besar kan memang seperti itulah. Ya. Bedanya mortar dengan semen biasa, karena semen biasa kan juga bisa untuk diaplikasikan untuk acian ya. Ini Ya. yang membedakan antara semen biasa dengan mortar untuk acian ini. Untuk acian sendiri antara acian konvensional kalau saya boleh sebut ya. dengan mortar adalah pertama mortar ini kan lebih mudah Pak. Dalam artian mudah secara pencampuran. Karena tinggal otomatis air ya. nggak Semua harus, mortar rata-rata kan tinggal campur tidak air. perlu menambah material lain dalam artian kapur tambahan kapur mungkin, atau lem, atau ya, lem. Nah, ya. sebenarnya Itu nggak perlu ya, karena di dalamnya sudah ada kandungan yang dibutuhkan semua. Sudah ada kandungan semua yang dibutuhkan, Tinggal tinggal aplikasi. Oke. Jadi Sangat memudahkan aplikator ya, aplikator atau sudah, tukang itu atau tadi. tukang. Oke, barangkali juga cukup jelas untuk mortar acian yang serinya dengan kepala 3 yang 300 atau 310 dan 380. Ya. Pengaplikasian semen perekat atau tin bed Belum tercampur. kurang lebih 3 mili. Dan ini pun sudah bisa diangkat. Oh, seketika langsung bisa diangkat, berarti memang